Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ayul hadirun wal hadirat, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, Islam, dan juga kesehatan. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan pahala yang Allah lipat gandakan pada bulan suci Ramadan ini. Baik para pemirsa, dimanapun Anda berada, perkenankan saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran sabar dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Kita tahu bahwasanya puasa itu, kata Allah di dalam hadis qudsi itu, inna as-saumu li, ya, puasa itu adalah milikku, fa ana adzibihi, maka puasa itu akulah yang akan membalasnya. Ini penting pemirsa sekalian. Kenapa? Karena memang sesungguhnya sabar, ya, itu adalah separuh dari keimanan. Sedangkan puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Oleh karena itu, dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, itu sesungguhnya kita sudah mendapatkan 1/4 dari keimanan itu sendiri. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya, ya, Ihya Ulumuddin, itu jelas-jelas menyatakan bahwa as-sabru nisful iman, bahwa sabar itu adalah separuh dari keimanan. Sedangkan puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Oleh karena itu, kita dengan melaksanakan ibadah puasa ini adalah dalam rangka untuk bisa menggapai kesabaran itu, belajar. Karena kesabaran itu memang proses belajar yang tidak ada batasnya. Kita tahu semuanya, ya, kaum muslimin muslimat semua dimanapun Anda berada, bahwa sesungguhnya sabar itu memang tidak ada batasnya. Akan tetapi kemampuan kita untuk bersabar itu yang ada batasnya masalahnya. Di dalam ilmu sabar itu memang kadang-kadang peristiwa itu tanpa rating, ya, tanpa ada sign atau tanda-tanda yang akan belok ke kiri atau belok kanan. Ujuk-ujuk gitu, ya, kalau di dalam bahasa Jawa Mbak bedunduk itu tiba-tiba ada kejadian yang menuntut kita harus sabar. Nah, disitulah kadang-kadang kita harus belajar dengan proses sabar di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Dan puasa ini adalah media kita untuk bisa belajar tentang kesabaran itu sendiri. Kita sabar untuk sementara tidak makan dan minum dalam waktu tertentu. Kita juga dilatih sabar untuk tidak berhubungan seksual bagi yang sudah bersuami dan suami istri. Kita tahu bahwa Imam Ghazali juga menyatakan pada kita ada level-level puasa, ya, pada bulan Ramadan ini. Ada level puasa untuk orang awam, ya, yaitu kita diperintahkan untuk menahan, ya, dari rasa lapar, rasa haus, hubungan suami istri dari sejak min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini adalah puasa tingkat dasar. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual pada batas waktu tertentu yang ditentukan oleh syara. Nah, puasa pada level kedua ini, kita tidak hanya menahan nafsu kita dari rasa lapar, dahaga, dan lain sebagainya, hubungan seksual dan sebagainya, tetapi juga menahan, ya, anggota badan kita, baik mata kita, telinga kita, anggota badan tangan kita, kaki kita, untuk melaksanakan atau menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tahapan puasa khos atau puasa orang khusus, ya.
Kita berusaha menahan diri dari godaan-godaan panca indera kita. Mungkin kalau mata kita tergoda melihat sesuatu yang kinyis-kinyis ya. Kemudian telinga kita tergoda untuk ngerumpi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari cara kita menahan untuk sabar. Dan level puasa yang ketiga itu sesungguhnya adalah puasanya khususul khusus dalam hal ini. Sesungguhnya ini adalah level puasanya orang khusus, yaitu menahan hati kita untuk selalu berzikir kepada Allah, tidak lupa dengan godaan-godaan dunia dan apa yang ada di isinya di dunia ini. Nah, sesungguhnya sabar kita ya, dalam tema kita pada sore hari ini, pada menjelang buka ini ya, sesungguhnya kan sabar itu ada 3 hal ya. Sabar ketika kita itu mendapatkan atau menerima musibah ya, apalagi kita sedang dalam kondisi COVID seperti saat ini. Kita memang luar biasa untuk bisa sabar. Semua serba terbatas, belajar juga terbatas, bekerja ya terbatas, pergi ke pasar terbatas dan sebagainya. Jadi semoga semua serba terbatas. Kedua juga adalah menahan diri untuk melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk dalam hal ini adalah yang dapat membatalkan puasa tadi. Tidak hanya membatalkan secara fikih, tapi juga membatalkan secara makna. Secara makna bagaimana puasa itu sesungguhnya diperintahkan. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam hal ini apa? Ya bagaimana kita itu betul-betul bisa melaksanakan semua perintah yang Allah berikan kepada kita untuk kita lakukan. Dan itu butuh kesabaran. Kita pagi-pagi harus bangun sahur, kemudian mungkin rasa kita masih ngantuk, aras-arasan dan lain sebagainya. Itu juga butuh sebuah kesabaran untuk melawan itu semuanya. Kita siang-siang lihat di pinggir jalan ada sebetulnya itu bukan Sprite, itu cuman mungkin seperti hijau-hijau, seperti apa namanya itu ya, pembersih piring. Itu mungkin kalau siang-siang dikira sebagai sebuah minuman sirup yang luar biasa, itu juga sebuah godaan gitu. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana kita bisa belajar sabar, baik dalam ketika kita menghadapi musibah seperti COVID saat ini, tapi juga sabar untuk menghindari kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah, juga sabar di dalam menjalani ketaatan. Nah, oleh karena itu hadirin semua pemirsa dimanapun Anda berada, jadi sesungguhnya kita diajarkan oleh Allah dengan puasa ini untuk melatih ya, melatih kita bisa bersikap sabar tadi. Sabar itu memang tidak ada batasnya, tetapi kapasitas kita untuk bisa bersabar itu perlu dilatih terus. Karena kita ada batasnya untuk bisa bersabar itu. Nah, agar kita bisa mendekati sabar yang ideal, maka itu perlu latihan terus-menerus, dan puasa ini adalah sarana yang paling efektif untuk kita bisa berbuat sabar atau latih tentang kesabaran itu. Baik, saya kira itu kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.